Iman Rasuli dan pewarta malam hari ini Pak Gracia Pelo Inyomanis. Kami sambut yang seakidah dengan kami dengan salam Alahem Besem Yesua Hamasya. Bagi yang belum seakidah dengan kami ucapkan Assalamualaikum Hafenu Salam Alehem. Salam sejahtera bagi saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita Roh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi batin saudara-saudari semua. Malam hari ini kita lanjutkan sesi ke-25 dari kursus teologi untuk murtadin dan mualaf yang disiarkan secara live. Masih di tema utama doktrin-doktrin dasar kekristenan dengan subtema yang sangat menarik hari ini, yaitu antara keliru, munafik, dan sesat. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, amin. Bapa yang kami kenal dan kami sembah melalui firman-Mu yang telah menjadi manusia demi keselamatan kami, Tuhan Yesus Kristus yang melalui kebangkitannya maut dikalahkan dan menjadi juru selamat kami dan Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kami atas pemeliharaan-Mu dan kasih karunia yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sesi belajar kami. Urapi hamba-Mu Pak Gracia Pelo dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Perlindungan dan pemeliharaan-Mu senantiasa tercurah atas kehidupan Pak Gracia beserta dengan keluarganya. Segala kebutuhan keluarganya Engkau cukupkan ya Tuhan, dan segala pergumulannya Engkau turun tangan memberi kemenangan kepadanya. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong mengurapi kami semua para pendengar, agar semua sabda dan kebenaran-Mu dapat tersampaikan dengan baik dan jatuh di tanah yang subur sehingga semua berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami bisa mempercantik jiwa kami, bukan mempercantik penampilan kami yang sombong dan akan membinasakan kami. Ampuni kekeliruan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kasihanilah kami ya Tuhan. Ampuni juga kemunafikan kami. Ampuni segala keegoisan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, yang melakukan semua kehendak-Mu, bukan demi keuntungan pribadi kami, dan juga bukan untuk perut jasmani kami. Kiranya Engkau juga mengasihani atas semua keterbatasan kami ya Tuhan. Selamatkan jiwa hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berikan kami kepekaan terhadap rupa-rupa ajaran yang menyesatkan dan berupaya memecah belah tubuh-Mu. Tubuh Kristus yang agung dan mulia. Kiranya kebenaran Engkau menginsafkan kami semua melalui sesi belajar ini. Rahmat dan sukacita kekal-Mu senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga setiap peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan agar dapat berjalan dan beroperasi dengan baik. Kami serahkan sesi malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, amin. Silakan dimulai Pak Gracia. Selamat malam, pemirsa. Selamat malam bola-bola manis. Malam hari ini di seri yang ke-25 kita mulai masuk setelah kita belajar tentang Tritunggal Maha Kudus, soteriologi, duanya Yesus. Ini pengantar untuk KKJ yang akan datang. Kita harus bisa membedakan mana yang kategorinya keliru, sesuatu yang munafik, dan mana yang bisa dikategorikan sesat. Ini antara sama dan tidak sama ya. Mirip tapi berbeda. Keliru, munafik, sesat ini beda-beda tips. Tapi ini benar-benar bisa dibedakan. Dan bagaimana cara kita menghadapi ajaran yang keliru, perilaku yang munafik dengan ajaran sesat, itu nanti ada perbedaan dan cara penanganannya. Tidak dianggap semua sama. Itu beda-beda. Keliru itu hanya pengertiannya yang diluruskan supaya menjadi benar.
Hanya ini aja. Kalau munafik, dia itu tahu yang benar, tapi sengaja tidak bertindak, atau tahu yang benar dan dia lakukan yang benar dengan motivasi yang salah. Kita harus menggugah dia untuk antara tindakan, perilaku, dan motivasi kembali lurus. Jadi munafik bukan berarti dia tidak tahu yang benar, dia tahu. Tapi bisa jadi dia tidak melaksanakannya, atau dia tahu yang benar dan melaksanakannya, namun dengan suatu tujuan yang keliru. Dia mengarahkan siapa saja untuk digiring masuk ke jurang. Dengan sengaja mengarahkan siapa saja untuk mempercayai yang sesat, yang keliru, yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Kalau ini pasti caranya bukan diluruskan, bukan diperingatkan, digugah, tapi dilawan. Saya berikan contoh-contoh ya. Contoh-contoh yang keliru. Tuhan Yesus sering membetulkan penafsiran-penafsiran yang keliru oleh orang-orang Yahudi di zaman itu. Yang dia lakukan itu tidak salah, cuma pemahamannya berlebihan atau tidak tepat. Diluruskan. Contoh Matius 12 ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka yang menegur, kenapa muridnya Yesus bekerja ngambil bulir-bulir gandum dan memakannya di hari Sabat? Dijawab oleh Tuhan Yesus, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia lari. Kemudian di saat dia lari, melarikan diri dari kejaran Saul, dia lapar. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah? Dan bagaimana mereka, Daud dan pengikut-pengikutnya yang dikejar-kejar oleh Saul, makan roti sajian yang tidak boleh dimakan oleh orang umum, oleh orang Yahudi awam, yang tidak boleh dimakan oleh Daud maupun oleh mereka yang mengikuti Daud. Itu hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Apa kamu nggak baca kisah ini? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, pada hari-hari Sabat, imam melanggar hukum Sabat di dalam rumah Allah, namun tidak dianggap bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jikalau kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia, karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi di dalam agama Yahudi, mitzvot, hukum Taurat itu yang 10 dijabarkan, diperinci, dijabarkan dengan detail menjadi berapa ya? 500-630 perincian. Coba bayangkan. Dari aturan Taurat yang cuma 10 perintah hukum Taurat, itu dijabarkan terperinci. Nomor 1, perinciannya apa saja. Nomor 2, hukum kedua, dilarang hormatilah ayah ibumu. Perinciannya apa aja dijabarkan. Dari 10 hukum Taurat itu menjadi, kalau nggak salah ya, saya ini antara lupa-lupa ingat itu, kalau nggak salah 630 mitzvot. Salah satunya di saat menjelaskan kuduskan hari Sabat, tidak boleh berjalan kaki lebih dari sekian kilometer. Tidak boleh mengangkat benda lebih dari sekian kilogram. Tidak boleh memasak di hari Sabat. Tidak boleh memanen makanan. Jadi kalau mau makan, ya masak di hari Sabtu, diangetin. Apa yang dimasak di Sabtu sore, itu yang dimakan selama hari Sabat, dan tidak boleh menyalakan kompor. Tidak boleh menyalakan api. Banyak sekali. Dan di zaman itu, murid-murid lapar. Guru, aku mau lapar, gimana? Ambil aja tuh gandum-gandum. Dipermasalahkan. Nah,
pengertian seperti ini diluruskan. Tidak seperti itunya. Mengenai cara menghormati hari Sabat itu tidak seperti penjabaran detail dalam mitzvot mengenai hukum Taurat. Bahkan di ayat lain Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Barang siapa dari kalian lihat kambingmu masuk ke selokan. Kamu angkat enggak itu? Padahal beratnya melebihi aturan mitzvot. Kerja di hari Sabat. Itu lebih dari sekian kilo. Orang kamu kok lihat kambing dombamu masuk ke got atau ke selokan, kamu akan turun dan kamu angkat kok. Jadi bukan penghormatan hari Sabat itu yang keliru, tapi pemaknaannya yang diluruskan. Termasuk mengenai perpuluhan. Ini di zaman sekarang ini banyak sekali pemahaman perpuluhan yang keliru. Tapi saya tidak akan singgung secara detail, saya hanya kasih sedikit pengantar, nanti saya akan bikinkan pengajaran khusus tentang perpuluhan. Perpuluhan itu betul. Baik di perjanjian lama dan di perjanjian baru itu betul dan harus dilakukan. Atas dasar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, orang yang merasa disayang, dilindungi, diberkati, dan sudah diampuni, dia sangat cinta Tuhan, dia tidak akan pernah keberatan mengembalikan perpuluhan. Ayatnya jelas, aturannya jelas, tidak pernah dibatalkan. Contoh ya, ini. Saya kasih satu ayat menarik. Bahwa perpuluhan pun masih berlaku di perjanjian baru sampai hari ini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kamu orang-orang munafik. Persepuluhan dari Selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus kamu lakukan. Betul, perpuluhan harus dilakukan. Tidak salah, itu betul. Dan yang lain jangan diabaikan. Tetapi kewajiban yang lain selain membayar perpuluhan, jangan kamu abaikan. Belas kasihan, keadilan, kesetiaan. Bahkan di ayat yang lain, ada orang, ahli Taurat, orang Farisi, orang tuanya minta tolong karena dia perlu uang. Maaf Bu, maaf Pak, saya tidak bisa menolong kamu karena uang untuk kamu sudah saya berikan ke Bait Allah. Ditegur. Bukan salah pemberian persepuluhan yang kalian lakukan. Itu betul. Tapi maknanya yang seperti itu keliru. Yang ini benar, silakan lakukan. Tapi kebenaran yang lainnya jangan diabaikan. Ini contohnya. Di dalam Alkitab, ini nanti saya akan jelaskan, jabarkan di pengajaran tentang khusus perpuluhan. Alkitab mengatur detail siapa saja yang berhak menerima perpuluhan. Bukan satu orang. Pertama, perpuluhan boleh diberikan kepada Bait Allah. Bait Allah yang di Yerusalem maupun rumah-rumah penerima perpuluhan di seluruh sinagog. Yang aplikasinya di zaman sekarang, karena kita bukan Yahudi, kita gereja, ya serahkan ke gereja atau biara-biara yang ada. Kedua, di dalam Alkitab dicatat, selain Bait Allah di Yerusalem boleh menerima, imam-imam boleh menerima perpuluhan dari kita semua. Baik imam-imam umum, maupun imam-imam kepala Sanhedrin, maupun imam besar. Semua berhak menerima. Jadi nggak ada salahnya kalau ada jemaat suatu saat digerakkan hatinya untuk menyisikan dan menyerahkan hasil perpuluhannya kepada pendeta tertentu. Karena di dalam hati, di dalam doa, Tuhan ingatkan tolong kasih dia. Boleh. Romo, imam-imam berhak. Ini nanti saya akan jelaskan di topik khusus tentang perpuluhan. Di ayat yang lain, bukan hanya imam yang berhak menerima. Kalau imam, dia hanya ada di Yerusalem, di Bait Allah. Tetapi selain imam, semua laki-laki suku Lewi yang punya otoritas melayani ritual-ritual Yahudi dimanapun tersebar, sekalipun tidak di Yerusalem, suku Lewi boleh menerima perpuluhan kita. Ini yang turun Alkitab. Aplikasinya zaman sekarang ya,
Siapapun kita lihat hamba-hamba Tuhan, pendoa syafaat, suster atau siapa frater, hamba-hamba Tuhan di pedesaan, di pedalaman, penginjil-penginjil, berhak menerima. Di ayat yang lain, perpuluhan tahun ketiga, itu perpuluhan khusus. Ini saya akan jelaskan di topik pengajaran tentang perpuluhannya. Itu perpuluhan yang boleh dikasihkan kepada janda-janda miskin. Bukan janda kembang atau janda kempling ya. Bukan janda seperti itu. PKS kan menyarankan, saya baca di informasi di WhatsApp itu, PKS menganjurkan pengikutnya untuk mengawini janda-janda kembang, janda-janda. Bukan janda-janda seperti itu, janda yang punya anak banyak dan dia miskin. Berhak dibagikan ke yatim piatu yang tidak punya orang tua, yang kekurangan. Bahkan boleh dikasihkan kepada orang asing, apapun agamanya, apapun keyakinannya, yang sedang kekurangan. Ini tidak lagi ngomong mengenai gereja, hamba Tuhan, pendeta, enggak. Ke orang-orang yang kekurangan di perpuluhan ketiga. Tapi nyatanya di gereja kita seringkali yang kita dengar, perpuluhan itu hanya boleh diserahkan di gereja di mana kita berjemaat. Diwanti-wanti jangan kasih kepada yang lain. Bohong, itu keliru. Itu bohong. Itu bukan aturan firman Tuhan. Bukan aturan Alkitab. Alasannya, kamu dapat makan di mana? Ya kamu bayarnya di situ. Loh, memangnya gereja ini Kentucky Fried Chicken, gombalmu kurang ajar. Gereja dianggap kayak McDonald, kayak Kentucky Fried Chicken. Di mana rumah Tuhan ada, gereja siapapun yang percaya kepada Tritunggal Maha Kudus, percaya Yesus satu-satunya juru selamat, gereja yang benar, aliran apapun boleh menerima perpuluhan. Dan saya sudah melaksanakan ini bertahun-tahun. Saya sering memberikan bagian dari perpuluhan saya. Selain ke gereja saya berbakti, saya kasih ke biara-biara yang tertutup. Biara ada dua, biara terbuka yang keluar melayani jemaat di luar. Ada biara yang tertutup, biara Katolik. Dia tidak keluar, dia hanya duduk, berdoa, berpuasa untuk permasalahan siapapun. Ini biara-biara tertutup. Dia hanya berlutut, berpuasa, nyanyi, puji Tuhan, berlutut, puasa, nyanyi, puji Tuhan. Hanya itu aja dia. Aku kasih sebagian ke biara. Saya kirim, kalau saya agak di gereja Calvin manapun, saya beribadah di sana, saya kasih. Berkali-kali saya kasihkan ke GKJW, saya masukkan perpuluhan saya ke GKI. Bahkan saya juga mengirimkan perpuluhan saya sebagian ke pendoa syafaat. Ada oma-oma, dia udah tua, yang dari Betani, dari gereja GBI, dari GKJW. Saya bagi ke sesama hamba Tuhan yang sedang kekurangan. Tuhan taruh dalam hati, tolong orang itu. Tidak banyak ngomong, uang perpuluhan saya sisihkan, saya masukkan amplop, saya datang, saya kasih diam-diam. Tapi nanti ini mengenai ayat-ayatnya saya akan jabarkan khusus ya. Ini keliru. Biasanya mereka hanya mengajarkan yang bagian yang terakhir. Kirim ke gereja, iya itu betul. Tapi gereja bukan gereja tertentu, bukan satu-satunya yang berhak menerima. Alkitab tidak mengajarkan itu. Tidak hanya gereja di mana saya beribadah. Siapapun gereja yang benar berhak menerima. Siapapun hamba Tuhan yang benar, yang sungguh melayani Tuhan, berhak menerima perpuluhan. Lanjut. Jadi, mengenai dua contoh ini, bekerja dari Sabat, itu pengertian yang keliru, diluruskan oleh Yesus. Kalau kategorinya berbuat baik, itu tidak melanggar hukum atau penghormatan terhadap hari Sabat. Demikian juga mengenai pengajaran perpuluhan yang benar. Perpuluhan tidak salah. Tapi pengajaran yang keliru adalah perpuluhan hanya untuk saya saja. Hanya untuk gereja saya saja. Itu yang keliru. Kita tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Jadi kalau yang keliru-keliru ya tinggal diluruskan. Dan cara ngomongnya ya baik-baik.
Kalau orang belum tahu atau salah pengertian, ya enggak usah marah-marah. Ngomong aja baik-baik, kita ajari supaya ngerti. Munafik. Tadi di ayat yang tadi kita baca, ada kata munafik. Munafik ini tahu yang betul. Ini harusnya seperti apa, tapi sengaja tidak melakukan, kategori pertama. Dia tahu, tapi sengaja tidak melakukan. Yang kayak gini banyak sekali. Atau dia tahu yang benar, dan dia lakukan, tapi untuk show off, untuk dipamerkan. Motivasinya keliru. Ini juga motivasi munafik dalam kategori yang kedua. Yang seperti ini digugah, diingatkan. Ini contoh orang-orang yang tidak punya integritas banyak sekali jatuh di masalah ini. Kita dorong kembali, ayo jujur. Hendaklah kamu melayani dengan tulus, bukan tulis. Niatmu, motivasimu, pelayananmu yang tulus, jangan pamrih, yang jujur. Jaga integritasmu sebagai hamba Tuhan, karena mungkin orang tidak lihat, tapi Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Ini hanya digugah, diingatkan. Contoh ya, orang Farisi dan ahli Taurat, itu kalau ngomong doa dan puasa itu jago, lebih dari kita. Dia doanya hebat. Puasanya tidak pernah bolong menurut aturan-aturan Yahudi. Tapi diingatkan oleh Tuhan Yesus. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Kalau di agama lain, kalau sholatnya di tengah jalan. Sholat di atas mobil. Ada yang saya lihat di YouTube itu, ada mobil, dia berdiri di atas mobil, dia pasang sejadah, dia sholat di atas bagasi untuk dilihat orang, dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang lebih parah di agama Islam, saya lihat di YouTube, sholat di depan pintunya toiletnya pesawat. Jadi orang yang kebelet mau pipis atau mau melakukan sesuatu yang sewajarnya di toilet, tidak bisa lewat. Diingetin, kamu kok sujud sholat di sini, ini orang mau masuk kamar mandi gimana? Setelah dia sholat, dia merasa terganggu, diingatkan. Pramugari ditempelin, dipukul. Akhirnya dipegang sama orang-orang dan dilaporkan ke aparat keamanan. Pada waktu pesawatnya turun, langsung diproses secara hukum. Dia sholat, tidak salah sholatnya kalau orang Islam. Tapi sholatnya nutup pintu jalan orang mau ke kamar mandi. Diingatkan, orangnya dipukul. Nah, di zaman Yesus, orang Farisi ahli Taurat suka show off. Suka pamer kalau dia mau berdoa, mau sholatnya orang Yahudi 3 kali, pamer dilihat-liatin. Barang siapa yang pamer dalam berdoa, dia sudah mendapat upah. Artinya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Motivasinya keliru. Doanya nggak didengar, hanya pujian aja orang-orang. Oh, orang itu saleh ya. Itu munafik. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau puasa, mengenai aturan puasa, jangan kelihatan murung mukamu, terus mules, mukanya jelek banget. Disuruh cuci muka, minyaki kepalamu, kayak kamu mau pesta. Orang kanan kiri tidak boleh tahu kamu puasa apa tidak, seger. Seperti kayak kamu mau pesta. Beraktivitaslah seperti biasa. Nah, kalau yang lain kan, kalau puasa itu mukanya dilihat-lihat jelek. Kok ada orang yang makan atau merokok, udah merang. Jangan merokok di depan orang yang sedang berpuasa, tidak menghormati. Jadi di saat mereka berpuasa, mereka menjadi malah ganas dan marah. Kalau ada orang lain tidak berpuasa dan melakukan aktivitas sewajarnya orang yang tidak berpuasa di depan mata mereka, mereka marah.
bahkan ngamuk, bahkan bisa menggedor-gedor kaca, memecahkan kaca, datang ke rumah makan, marah-marah, hanya gara-gara restoran ini beroperasi di bulan puasa. Dia marah. Kalau aku berpuasa, yang lain tidak boleh makan. Makan tak hantam kamu, tak tempeling kamu, ya tak pecahin kepalamu. Jadi yang kayak gini yang namanya golongan munafik. Padahal di dalam ceramah-ceramah yang saya dengar di agama mereka, berpuasa itu menahan diri. Nah, yang mereka lakukan apa coba? Begitu mereka berpuasa, ada orang lain yang tidak berpuasa dan melakukan segala sesuatu seperti wajarnya orang yang tidak berpuasa, mereka ngamuk dan brutal. Ini contoh ekstrim yang ada di agama lain. Kalau di dalam Alkitab, tidak se-ekstrim itu. Tapi show off, pamer-pamer atas perilaku ritual yang sedang mereka kerjakan. Perilaku ibadah yang sedang mereka kerjakan, ditunjuk-tunjukkan itu juga tidak boleh. Kalau bisa, teman dekat kita, teman sekantor kita tidak tahu kalau kita sedang puasa, karena kita tidak menunjukkan gelagat apapun, muka kita segar, rambut diminyai, katanya Tuhan Yesus, supaya tidak ada yang tahu. Lakukan ibadah secara tertutup tanpa dilihat orang. Ini sudah ini. Oh ya, mengenai perpuluhan, kalau Anda lihat ayatnya, perhatikan, sebab orang Yahudi kalau kasih perpuluhan tuh detail banget. Kita kan hanya lihat dapat berapa, kasih berapa. Orang Yahudi kalau ngitung perpuluhan, bahkan bumbu itu pun dihitung. Persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan. Sampai sekecil bumbu pun ditimbang, jangan sampai aku tidak membayar perpuluhan. Bayangkan, detail banget enggak ini? Sampai bumbu pun ditakar. Betul, enggak salah. Niatmu mengembalikan 1/10 dari berkat yang kamu terima, enggak salah. Tetapi yang sudah benar itu, jangan menjadi satu-satunya yang kamu kerjakan, tetapi kebenaran yang lain mengenai keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan diabaikan. Tidak boleh seperti itu. Bayangkan, sampai bumbu masakan pun ditimbang, ditakar, dihitung. Atau memberikan perpuluhan dengan motivasi keliru. Ingin dikenal atau ingin terkenal lah dengan pemberian, itu juga hati-hati. Yang lebih parah, tidak pernah ngasih perpuluhan, minta terus, ya kan? Kemudian yang lain ada masalah, pura-pura nggak ngerti. Ini lebih parah lagi nih. Itu bukan munafik, tapi sudah kategorinya jahat. Dia tidak hanya memberikan apa yang sudah Tuhan beri, mengembalikan berkat Tuhan, tidak pernah ngasih, sambat terus, dan lihat yang kekurangan, sengaja menutup diri. Ini bukan lagi munafik, tapi kategorinya jahat. Jadi nggak salah, ajarkan perpuluhan itu benar. Dulu saya dengar ada gereja yang menertawakan dan mencemooh tentang pengajaran perpuluhan. Ya biarkan. Akhirnya gereja-gereja yang mengajarkan perpuluhan, gerejanya berkembang, bisa bikin kegiatan, bisa kirim misionaris, bisa bangun gereja, bisa menyekolahkan pendeta. Punya intinya berkembang, bisa bangun gereja. Nah, gereja-gereja yang dulu waktu saya masih kecil menertawakan dan mencemooh gereja-gereja yang mengajarkan perpuluhan, gerejanya miskin, tidak punya apa-apa. Baru akhir-akhir ini mereka baru tergugah. Iya ya, kenapa yang ada di dalam Alkitab kok kita hina? Sekarang gereja kita perlu pembangunan rumah, perlu ini, ya uangnya sedikit sekali. Ya salahmu sendiri kamu mengatakan perpuluhan tidak perlu. Yang lucu ada yang mengatakan perpuluhan itu hanya perjanjian baru saja, perjanjian lama saja. Siapa bilang? Nah, itu perjanjian baru kok. Dan Tuhan katakan itu betul, tapi yang lain yang betul jangan diabaikan. Mereka mengajarkan begini, perjanjian baru tidak lagi 1/10, tetapi seluruhnya. Munafik. 1/10 aja kamu berat hitung-hitungan. Bagaimana mungkin kamu kasih 100% gajimu? Munafik. Tidak usah munafik ya.
ajarkan apa? Minimal. Perpuluhan itu standar minimal. Inti dari perpuluhan yang saya pelajari, Tuhan memberikan aturan, melatih kita untuk terbiasa dan harus melakukan kebaikan setiap bulan. Oleh karena itu, aturannya kasih ke gereja, boleh ke pendeta, ke hamba Tuhan yang bukan di gerejamu, di gereja yang bukan gerejamu, termasuk janda, anak yatim, maupun orang asing, entah agamanya apa yang kekurangan. Itu rutin harus. Intinya ke sana. Tapi yang menarik apa? Ya mengajarkan perpuluhan, tidak mengajarkan perpuluhan secara keseluruhan. Yang lebih konyol, ada gereja-gereja yang malah menolak mengajarkan perpuluhan, akhirnya mereka terpuruk sendiri, ya salahmu sendiri. Ya kan? Ayat tadi dikatakan, itu betul, tapi kebenaran yang lain jangan diabaikan. Lakukanlah semua kebenaran yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Itu sudah betul-betul lakukan. Tapi kebenaran yang lain jangan diabaikan. Jadi kalau yang hanya mengajarkan berikan perpuluhan hanya kepada saya saja, hanya kepada gereja ini saja, itu sudah motivasinya greedy, tamak. Dia sudah tidak lagi mengajarkan seluruh kebenaran, tetapi memanipulasi hanya untuk yang namanya greedy, rakus, tamak. Tapi nanti akan dijelaskan sendiri ya. Nah, beda lagi dengan kategori sesat. Sesat ini mengajarkan yang keliru dan sengaja mengajarkan itu dan mengajak sebanyak-banyaknya orang melakukan kesalahan dan sama-sama masuk jurang. Ini beda lagi. Kalau mengenai sesat, sudah sering saya sampaikan di berbagai postingan sebelum ini, ayat-ayat sesat tidak ada satupun yang ramah. Baik Yesus, para rasul, bapak-bapak gereja, semua satu garis, satu sikap, satu cara. Begitu ajaran sesat, ditegur keras. Ditegur keras, dihardik, diusir. Makanya di dalam gereja-gereja kuno, begitu ada ajaran sesat diadili dan diputuskan ajaran ini keliru dan menyimpang dari kebenaran di dalam konsili, hukumannya apa? Di anatema. Anatema itu artinya dia diusir, dikutuk, dikeluarkan dari gereja. Begitu suatu ajaran ini di anatema, dikutuk, tidak boleh diajarkan. Misalnya ajarannya Arius, bahwa Tuhan Elohim itu pernah tidak punya firman. Firman adalah sesuatu yang baru diciptakan oleh Elohim, oleh Allah di kemudian hari. Begitu ini dinyatakan sesat, keputusan konsili disebarkan di seluruh gereja. Sampai jemaat yang terkecil pun tidak ada yang mau bertegur sapa, beramah tamah terhadap kelompok yang percaya dengan ajarannya Arius yang mirip dengan ajarannya Unitarian atau Saksi Yehova atau Oneness. Tidak ada yang mau ngomong. Kalau misalnya dia pedagang sayur nawarin, nggak ada yang mau nengok, jamah pun nggak mau. Bertegur sapa enggak, karena dia ingat apa yang ditulis oleh Yohanes. Menyapa pun jangan, karena barang siapa yang menyapanya ikut ambil bagian dalam kesesatan, itu dimaknai secara harafiah oleh orang-orang di abad-abad yang lama, di zamannya bapak-bapak gereja. Yesus bilang, kalau ada sengaja orang mengajarkan ajaran yang menyimpang, mengajarkan Allah yang lain, Yesus yang lain, ikat batu kilangan, masukkan ke dalam laut, matikan dia. Keras semua ayat-ayat ini. Kalau munafik, bisa jadi dia tidak sesat. Apakah ini masuk surga apa enggak, saya serahkan kembali ke Tuhan. Saya bukan pada porsinya menghakimi untuk golongan yang munafik atau keliru. Banyak contohnya yaitu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bahkan orang-orang yang disebut Tuhan Yesus munafik, yang keliru penafsirannya, yang berkali-kali kita baca ayatnya, orang Farisi itu diakui bahwa ajarannya tidak keliru. Jadi bisa jadi dia itu munafik dengan motivasi yang lain. Dia melaksanakan yang benar, tetapi punya niat yang salah. Di dalam beberapa ayat,
Tuhan Yesus malah memuji orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ajaran dan perilakunya itu tidak keliru. Hanya perbuatannya yang beda, yang jangan diikuti. Perhatikan ayat berikut ini. Matius 23:2. Ini yang kategorinya munafik tapi tidak sesat. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dialah orang yang melaksanakan dan mengajarkan hukum Taurat dengan benar. Duduk di kursi Musa. Karena orang Farisi dan ahli Taurat yang melaksanakan, mengajarkan, dan mengamalkan Taurat Musa, ayat 3-nya dibilang apa? Sebab itu, murid-murid Yesus harus menuruti dan melakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Wahai murid-muridnya Yesus, Yesus diperintahkan, turuti ajarannya dan apa yang mereka lakukan, ikuti, turuti. Karena apa? Itu betul, itu tidak salah. Apa yang diajarkan orang Farisi dan ahli Taurat di dalam sinagog, betul itu ajarannya, turuti. Tetapi kalau kita menuruti apa yang diajarkan mereka, ortodoksinya nggak keliru. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ortodoksinya bagus. Ortolatri sama ortopraksinya ini yang kacau. Ajarannya jangan ditolak, itu betul. Ikuti, disuruh turut, disuruh mentaati Yesus. Tapi kemunafikannya jangan ditiru. Kita harus ortodoksi, yes. Ortolatri, yes. Dan ortopraksi. Jadi jangan hanya mengatakan yang keliru tentang Farisi dan ahli Taurat, enggak. Bahkan dia harus menjadi contoh teladan. Disuruh menuruti apa yang diajarkan orang-orang Farisi. Bahkan di dalam ayat yang lain, Yesus menjadikan ajaran dan perilaku ibadahnya orang Farisi itu parameter kita masuk surga apa enggak? Harus di atas orang Farisi. Karena itu, siapa yang meniadakan satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Perhatikan. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika kehidupan keagamaanmu sama, tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang taat berdoa, taat sholat, taat ibadah, taat puasa, yang memberikan perpuluhan itu pun sampai bumbu masakan pun ditakar. Detail banget. Nggak lebih benar dari mereka. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Perilaku, ajaran, dan perilakunya orang-orang Farisi ini menjadi parameter. Kalau kita doanya, puasanya, ibadahnya, bahkan ketaatan membayarkan perpuluhan hanya sejajar dengan orang Farisi, nggak bakal masuk. Kita harus lebih dari orang Farisi dalam menaati hukum Taurat, dalam berdoa, dalam berpuasa, dalam perpuluhan, dalam ibadah. Jadi orang Farisi dijadikan parameter. Kita masuk surga apa enggak? Coba kamu ikut. Bisa nggak seperti orang Farisi? Nah, jadi orang Farisi pun ada juga benarnya gitu loh. Hanya banyak munafiknya. Tapi kalau sesat, contohnya Saduki, yang mengajarkan di surga ada kawin-mawin. Ini sesat. Dia bukan hanya keliru atau munafik, tapi kategorinya sesat. Ini nampak sekali di dalam diskusi antara kaum Saduki yang sesat, yang mengajarkan di surga ada kawin-mawin, yang di dalam diskusinya itu dia menganalogikan, mengandaikan, memungkinkan ada seks senggama di surga, kawin-mawin.
Yesus mengatakan, ajaranmu, khayalanmu, pikiran seperti itu sesat. Itu yang pertama kali keluar. Itu pikiran dari orang yang tidak mengenal, memahami kitab suci, orang yang tidak mengerti kuasa Allah. Itu bukan dari Allah, itu dari setan, itu dari orang yang tidak mengerti Alkitab, itu sesat. Itu ajaran setan. Ajaran yang sesat, ajaran setan. Ini. Jadi kalau kita sudah ngomong ajaran, langsung menjadi oposisi biner, menjadi diametral yang berhadapan-hadapan. Contohnya saksi Yehova, Unitarian, Pentakosta, Oneness yang mengajarkan Allah pernah tidak punya firman. Firman itu sesuatu makhluk yang diciptakan entah di luar Allah atau di dalam diri Allah. Atau Mormon yang mengajarkan Allah itu ada banyak, politeisme. Ini sudah berhadapan-hadapan dengan ajaran rasuli, ajaran yang benar, ortodoksi. Barang siapa yang menolak ajaran rasuli, itu kategori sudah heterodoks. Sudah tidak bisa lagi diingatkan, tapi dilawan. Orang-orang yang heterodoks, dia merasa benar sendiri, menghina siapapun yang menjadi orang Kristen, baik dari zaman sekarang, maupun sampai zaman yang tertua, yang sejaman dengan para rasul, bapak-bapak gereja. Semua keliru, yang benar adalah pemikirannya sendiri yang sesat. Tidak mau dikoreksi, tidak menerima konsili, artinya dia tidak membuka kesempatan buat yang lain untuk mengoreksi pandangannya. Dia menutup dari segala macam koreksi, dan dia sebaliknya menyesat-nyesatkan gereja sedunia yang masih berdiri di atas ajaran rasuli yang sama. Terlepas dari perbedaan sekte, aliran, Katolik, Ortodok beda, Ortodok Anglikan beda, Anglikan, Wesleyan, Calvinian, Lutheran, Pentakosta mainstream beda. Semua masih memegang pengajaran doktrin primer yang sama. Tritunggal Maha Kudus, Duiniatur Yesus, soteriologi yang benar. Tapi mereka mengingkari semua yang primer-primer dan malah menyesatkan seluruh gereja sedunia yang berdiri di ajaran yang sama. Jadi merasa paling benar sendiri. Di saat kita menolak mereka, bukan kita merasa benar sendiri. Apa yang diajarkan HKBP itu sama, Tuhan yang sama, doktrin yang sama yang diajarkan oleh GPIB yang Calvin. Jadi HKBP tidak merasa benar sendiri. Dikonfirmasi yang sama dengan GPIB, GKT, GKI, GKJW, sama Gemim, yang lain sama semua. Gereja-gereja Pentakosta masih sama dengan Katolik, sama dengan Anglikan. Beda sama mereka. Gereja siapapun yang ada di dunia ini, di seluruh dunia, yang tidak sesuai dengan ajaran sekte sesat mereka, disesatkan. Ini yang namanya playing victim. Mereka keliru, tapi malah menuduh yang sebaliknya. Pasti menolak konsili, ini harus dilawan. Terima kasih. Ini pengajaran pengantar sebelum kita nanti masuk ke pengajaran yang lebih detail di sesi-sesi berikutnya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Gracia atas sesi pengajaran malam hari ini. Saya minta waktu ke kamar mandi sebentar ya Pak ya. Baik, ya Pak. Ambil waktunya Pak. Oke teman-teman, sebelum memasuki sesi tanya jawab, seperti biasa jangan lupa BPJS-nya, artinya berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe ininya. Pada channel Inyomanis tentunya, channelnya Pak Gracia langsung, dan channel-channel yang ikut merelay sesi pengajaran malam hari ini secara live. Di antaranya ada Jakom Channel, L2GLG, Scott Orang Indonesia, Pyong 77, Pavel 88 Channel, Burake 77, Perianto Jamasi, Juginsu Broadcast, Batu Penjuru, Juginsu Official Channel, dan masih banyak lagi di relay oleh channel-channel pengajaran Kristen yang lainnya yang mohon maaf tidak kami bacakan satu persatu. Pesan kami, rendahkan hati kita dan jangan pernah berhenti belajar. Seperti biasa, ada yang menanam, ada yang menabur, ada juga yang menuai. Mari kita semua bisa mengambil bagian sebagai pemberita sukacita, dan buahnya hanya dari Roh Kudus. Jadi jangan istirahatkan jari-jari kita untuk merepost, meresend, atau mungkin mentranslate ke bahasa lain, dan send ke orang-orang
lain yang membutuhkan pengajaran agar semua terberkati seperti kita semua di sini. Bagi yang berkenan bergabung dengan kami bisa di aplikasi Telegram di t.me/Keluarga Iman Rasuli dan di aplikasi link lynk.id/Keluarga Iman Rasuli, satu aplikasi untuk semua. Dan pada aplikasi link tersebut teman-teman bisa menonton ulang dari sesi pertama sampai sesi terakhir dari kursus teologi Pak Gracia Pelo. Dan juga itu juga nanti akan disertifikasi oleh Keluarga Iman Rasuli dan Pak Gracia Pelo. Terima kasih semua. Stay tune di Keluarga Iman Rasuli untuk mengikuti pengajaran-pengajaran lainnya. Dan jangan lupa besok hari Jumat ada sesi kajian akademis hari Jumat jam 20 waktu Indonesia Barat dengan duet narasumber kami, Pak Gracia Pelo dan Pak Jimmy Jeffrey, Apologia Historia. Oke, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Pak Gracia sudah balik ke tempatnya. Oke, silakan dibacakan pertanyaan yang sudah masuk, Pak. Baik Pak, terima kasih. Tidak ada pertanyaan sebetulnya ya, satu pun belum ada pertanyaan sampai sekarang. Tapi saya awalilah, saya ada satu pertanyaan Pak Gracia, menunggu pertanyaan yang lain. Bagaimana pendapat Bapak dan apa juga yang harus kita lakukan ketika ada anggota salah satu gereja yang menyesatkan denominasi yang lain dan mengatakan tidak ada keselamatan selain denominasi ini? Sementara gereja yang lain kan, ya saya pikir Pak Gracia sudah tahu lah itu. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Itu parah. Kalau dia merasa bahwa hanya dirinya saja yang benar, itu sudah parah. Pertama, dia sangat-sangat sombong. Dia sudah mengasosiasikan dirinya sebagai Yesus, sebagai para rasul sendiri. Yang lain di luar dia bukan kelompok Yesus dan kelompok para rasul. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Ini yang saya tolak. Saya katakan, di antara hingar-bingar pertikaian antara aliran satu dengan yang lain, saya selalu menganjurkan, kalau sesama Kristen ini yang beda aliran, beda sinode, masih mengajarkan Tuhan yang sama, mengajarkan Yesus, dua nature Yesus yang sama, mengajarkan Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah itu Esa, Allah yang Esa itu memiliki firman dan memiliki roh kudus hayatnya. Dia juga mengajarkan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dan dialah satu-satunya juru selamat dan penebus dosa manusia agar kita bisa sampai kepada surga. Hal-hal yang lain selain doktrin primer ini yang banyak berbeda, mungkin menjadi ciri khas dari sekte itu tolong dibicarakan kapan-kapan lah. Bisa saling menerima, jangan menjadikan yang sekunder atau yang tersier menjadi bahan utama untuk baku pukul. Ini yang saya bilang kebalik pola pikir orang zaman sekarang. Saya anjurkan, saya sarankan, dan bahkan saya mendesak kesatuan tubuh Kristus aliran apapun. Bahkan saya tahu teposiliro dan tahu dirilah. Kalau saya ketemu gereja ini yang ada doktrin gereja ini saya tidak sepakat, kurang setuju, kurang seret, saya tidak akan mengajak debat ramai di masalah itu. Saya ini gereja beribadah di GKI itu sering sekali. GKI Bromo. Saya sering ikut beribadah sesekali di GKJW Janti. Bahkan perpuluhan saya beberapa kali saya masukkan di GKJW Janti. Saya sering dulu sampai sekarang sayangnya masih tutup gereja Kristus Tuhan GKT di Araya. Saya juga masuk beribadah di GPDI. Saya juga nggak ada risih keberatan untuk beribadah di GSJA. Bahkan di gereja-gereja yang lain pun tidak ada masalah. Jadi ini yang saya bilang, kesatuan tubuh Kristus dilihat dari doktrin primernya. Tapi kalau sudah sampai dia mengatakan di luar doktrinku semua salah, wah ini kesombongan rohani yang luar biasa. Malah bagi saya, kamulah yang tidak akan selamat kalau kamu ngomong kayak begitu. Terima kasih Pak Gracia. Ada satu pertanyaan dari Pak Piong. Pertanyaannya begini, bolehkah mengganti pemberian perpuluhan diganti untuk orang-orang yang membutuhkan
dan Kipet Teresa yang sedang membangun di daerah pelosok. Saya kurang paham ini Kipet Teresa maksudnya apa ya? Silakan Pak. Perpuluhan ya perpuluhan. Dan aturannya nanti akan saya jelaskan di sesi tentang perpuluhan. Kalau kamu mau ngasih lebih di luar perpuluhan silakan. Tetapi begitu kamu dapat berkat Tuhan, ingat, Tuhan sudah lebih dulu buat baik. Memberi berkat dulu. Ngasih dulu kepada kita. Sisihkan 10%. Dan bagaimana aturan perpuluhan yang benar nanti saya akan kasihkan sesi pengajaran khusus tentang perpuluhan. Yang mana intinya perpuluhan itu suatu sistem yang Tuhan atur untuk membiasakan umatnya siapapun kita untuk selalu aktif berbuat baik, menunjang pekerjaan Tuhan, memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang benar hamba-hamba Tuhan, dan orang-orang yang kekurangan. Perpuluhan tahun ketiga itu bukan hanya untuk orang Kristen. Orang asing yang kekurangan, kamu lihat tahu, dia butuh pertolongan. Tolong dan jangan bertanya-tanya tentang agamanya. Dosa itu. Di dalam Alkitab, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga mati, Tuhan mengingatkan dalam berbuat baik. Aku telanjang, kamu gak kasih pakaian. Aku lapar, kamu gak ngasih makan. Aku di penjara, kamu gak mengunjungi aku. Itu untuk semua orang. Siapa? Ya siapa saja yang sedang kekurangan, sedang ada masalah. Perpuluhan tahun ketiga boleh disisihkan untuk mereka. Itu nanti akan ada sesi pengajaran khusus ya. Jadi intinya dari perpuluhan adalah semua anak Tuhan terbiasa diatur, dididik oleh Allah untuk terbiasa berbuat baik. Perpuluhan itu standar minim. Kalau mau ngasih lebih dari 1/10 silakan. Kalau 10% aja kamu banyak cincong, mustahil bisa memberikan semua untuk Tuhan. Mustahil. 1/10 aja berat dan alasannya terlalu banyak berbelit-belit. Kok gaya sekali ngomong. Kita perjanjian baru bukan hanya 1/10, tapi seluruhnya dikasihkan. Mustahil omong kosong. Lakukan perpuluhan dengan rutin. Boleh dikasih ke gereja manapun yang percaya kepada Tritunggal Maha Kudus ajaran rasuli yang Tuhan tahu di dalam hati. Gereja-gereja yang mau sedang bangun gereja reot boleh terima. Hamba Tuhan, pendeta, siapapun yang Tuhan tahu dalam hati boleh dikasih. Termasuk perpuluhan tahun ketiga, anak yatim, janda, dan orang asing yang kamu tidak kenal, tidak jelas siapa. Tetanggamu kayak kawanmu yang tidak seiman, yang sedang bermasalah, boleh menerima. Tapi nanti ini pengajaran khusus ya. Topiknya akan saya nggak jelaskan semuanya di sini. Makasih. Terima kasih Pak. Ada satu lagi pertanyaan dari Pak Alsi, tapi ini sebetulnya topiknya sudah dibahas sebelumnya tentang Yahwenisme ya. Saya juga berharap Bapak Ibu yang mendengarkan video silakan mengecek video sebelumnya. Ini pertanyaan sebetulnya sudah dijawab. Tapi saya berharap nanti Pak Gracia bisa mengeceknya lagi pertanyaan ini Pak, kalau bisa memberi tambahan. Pertanyaannya dari Pak Alsi. Bagaimana menghadapi orang yang berpegang pada ajaran Yahwenisme jika bertemu anggota mereka dalam sebuah ibadah, misalnya ibadah kedukaan dan pengkhotbahnya dikritik karena menggunakan kata Allah? Silakan Pak. Masih mute Pak, masih mute. Ini yang parah karena Yahweisme itu diawali dari kekeliruan, kemudian kekeliruannya ini ya kualitasnya meningkat menjadi ditambah dengan kesombongan sehingga dia merasa paling benar sendiri. Ini bahaya. Kalau dia ngomong Yahweh, pertanyaan saya kepada kelompok Yahweh itu saya tanya dulu, tunjukkan satu kata perjanjian lama dalam bahasa Ibrani di mana kata Yod He Vav He tertulis dengan nikut yang bisa dibaca Yahweh. Tunjukkan satu. Yang ngomong Yahweh itu buta huruf. Dia tidak akan pernah bisa tunjukkan satu kata Yod He Vav He dengan nikut yang dapat dibaca Yahweh. Nah, kamu ngomong dari pertama kali kamu ngomong Yahweh aja keliru kok. Kedua, dia tidak melihat konteks dan budaya Yahudi. Yesus kalau melihat sesuatu yang keliru dia tegur, tidak pernah tidak. Tapi sesuatu adat kebiasaan dan yang ajaran yang sudah benar, dia akan ikuti dan dia menjadi contoh. Di dalam adat Yahudi,
kebudayaan Yahudi yang benar, yang tidak pernah dikoreksi Yesus, dan diikuti Yesus sampai naik ke surga, tidak ada satu orang Yahudi pun, baik Yesus dan para rasul, dan semua orang Kristen abad pertama, yang pernah mengucapkan Yahweh dari mulutnya seperti ajaran mereka. Karena di dalam budaya timur, memanggil orang tua, jangankan Tuhan, bapak saya panggil namanya, yang sudah mati, Alex. Di dalam budaya timur itu dibilang kurang ajar, tidak sopan. Jangan kamu katakan, loh kenapa tidak sopan? Kan memang bapaknya kan namanya Alex. Iya, tapi ini budaya timur, kamu panggil bapakmu Alex. Mana Darjo? Darjo itu ibu saya yang sudah meninggal. Saya ngomong kayak begitu, tembeling. Kurang ajar. Tidak pantas. Demikian juga saya manggil kakek saya dengan namanya langsung seperti teman saya ngomong, tidak boleh. Budaya ini yang diikuti Yesus tidak pernah dikritik sebagai sesuatu yang keliru. Artinya apa? Yesus sampai mati, bahkan sampai naik ke surga, tidak pernah mengucapkan dari mulutnya Yahweh seperti aliran sesat mereka itu. Sekarang saya pernah tanya kepada Yakub Sulistyo. Dia bikin seminar di Surabaya. Saya dipaksa untuk ikut seminarnya oleh kawan-kawan. Saya tinggalkan kuliah di STT Betani. Dia mengatakan barang siapa yang tidak mengucapkan Yahweh, dia tidak masuk surga. Karena surga itu miliknya Yahweh. Piuh. Waktu saya tanya, Anda apakah satu-satunya orang Kristen yang tidak tahu bahwa di dalam agama Yahudi tidak ada satu orang pun yang boleh mengucapkan kata Yahweh dari mulutnya? Hanya boleh imam besar, itu pun 1 hari. Dalam setahun hanya 1 hari. Dan 1 orang imam besar. Di hari Yom Kippur. Di hari Yom Kippur itu saja, imam besar mengucapkan 10 kali kata Yod He Vav He secara vulgar dari mulutnya. Dan setiap kali kata itu keluar, terucapkan dari mulut sang imam besar, Kohen Hagadol, seluruh orang Yahudi sujud sampai cium tanah mendengarkan kata itu. Setelah Yom Kippur selesai, ritual hari pendamaian itu selesai, imam besar pun tidak akan mengucapkan kata ini sampai tahun depan, Yom Kippur tahun depan. Apakah hanya kamu yang tidak ngerti aturan ini? Oh, jangan-jangan di dalam pengajaranmu, kamu ingin mengajarkan begini, Yesus Yahudi, Petrus, Yohanes, Matius, Bartolomeus, semua murid Yesus yang tidak mengucapkan Yahweh seperti kamu akan dicemplung ke Gusti Allah ke neraka, sedangkan kamu dan jemaatmu saja yang masuk surga. Gitu ya Pak ya? Begitu saya tanya, saya perhadapkan dengan fakta sejarah bahwa Yesus dari kecil sampai mati tidak pernah mengucapkan kata Yahweh. Karena dia bukan imam, dia suku Yehuda. Imam, Kohen, harus suku Lewi. Yesus kamu masukkan neraka beserta para rasul, penulis kitab suci, dan kamu dan jemaatmu yang masuk surga gitu. Nah ini yang aku bilang, hati-hati dalam menafsirkan. Keliru bisa menjadi sesat kalau ada kesombongan. Kekeliruan diingatkan, mereka marah. Dia sombong, akhirnya mengajarkan kekeliruan dengan sengaja, tanpa mau dikoreksi. Ini akhirnya menjadi awalnya keliru, tidak masalah. Akhirnya sesat. Kalau kamu mengucapkan kata Yahweh, nyaman dengan bahasa itu, tapi tidak nyalah-nyalahkannya mengatakan Gusti Allah, Debata, Lord God, ya tidak masalah. Saya tidak pernah keberatan dengan kelompok Kristen siapapun yang menyebut Tuhan dalam bahasa Ibrani. Saya tidak pernah keberatan. Demikian juga saya tidak pernah keberatan terhadap kelompok Kristen manapun yang menyebut Tuhan dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Batak, dengan bahasa Toraja, bahasa Sumba, bahasa apapun saya bisa terima. Tapi kalau ada yang mengatakan harus bahasa Ibrani, selain bahasa Ibrani masuk neraka, lambemu kui, lah Yesus saya tahu ngomong Yahweh, lambemu kurang ajar jambal. Saya tidak bisa bayangkan kalau anak kita bertutur kata seperti orang bule, itu akan menjadi kurang ajar dan menjengkelkan. Kenapa? Ya ini budaya. Yesus itu orang timur, bukan orang New York. Yesus itu orang budaya timur, bukan orang Chicago, bukan orang Boston, bukan orang Jerman. Manggil bapak jambal, jangkar, nyebut namanya langsung kaplok kok. Di dalam buku Yahudi, Derek Eretz,
Derek itu artinya jalan, earth itu bumi. Ini jalan yang harus kamu lalui di saat kamu berjalan di bumi. Yaitu bagaimana perjalanan kita di bumi ini tidak menyimpang dari hukum Taurat. Anda kalau baca buku Derek Eretz, penjelasan hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Salah satu penjabarannya apa? Seorang anak Yahudi dilarang menyebut ayahnya dengan namanya. Kenapa? Orang sopan. Kenapa ini kok nggak sopan? Ya ini budaya timur. Yesus itu orang mana coba? Dia orang timur atau dia orang Jerman? Nah, dia kan sudah menggambarkan Yesus yang lain. Menggambarkan Allah yang lain. Ini sudah masuk kategorinya sesat. Kalau diingatkan tapi ngeyel ya, ini sesat, harus dilawan. Jadi mengenai Yahweisme, selama orang yang mengucapkan Yahweh, Yahweh, Yahweh yang keliru-keliru itu tidak memaksa, menyalah-nyalahkan yang lain, tidak ada masalah. Toh saya pun melihat orang mengatakan Yahweh ya nggak ada masalah meskipun tak guyu-guyu. Tidak ada kata Yahweh di Alkitab, dul. Tidak ada kata Yahweh. Cari satu kata. Buta huruf, orang-orang buta huruf dengarkan saya. Cari satu kata Yod, He, Vav, He di dalam Masoretic Text. Tunjukkan ke mata saya. Ini Pak bacanya Yahweh. Kayak buta huruf goblok tapi kok ngeyel banget. Dan merasa dirimu sendiri yang masuk surga. Ini yang saya kesel. Jadi ya apa namanya, kok saya ketemu orang Yahweh itu kan jengkel banget karena kamu ini bodohnya minta ampun tapi kok rumangsa paling tur keminter gitu loh. Tapi kok dikandani ngeyel ya harus dilawan. Ya, Tuhan Yesus di dalam ajaran Yahwisme dicemplungke sama kelompok Yahwisme masuk neraka karena Yesus dan kawan-kawan para rasul penulis perjanjian baru tidak ada satupun yang mengucapkan Yahweh dari mulutnya. Yang masuk surga hanyalah kelompoknya Yakub Sulistyo, Lukas Sutrisno, kelompok Yahwisme, YHS. Di Malang itu ada YHS. Hanya mereka yang masuk surga karena mereka mengucapkan Yahweh. Yesus dan para penulis perjanjian baru masuk neraka semua karena tidak pernah mengucapkan kata Yahweh. Kira-kira begitu. Yang lain? Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ini pertanyaan terakhir ini sebetulnya ada dari 3 orang penanya ya, tetapi temanya masih sama, sebetulnya sama temanya, itu tentang perpuluhan. Satu aja pertanyaannya, tidak usah lama-lama. Ya, Saya ada urusan soalnya. Baik Pak. Jadi pertanyaannya itu, saya pikir ini yang paling penting. Mau tanya soal perpuluhan tahun ketiga itu biasanya yang gimana? Karena biasanya kebanyakan gereja hanya tahunya saja. Nanti itu ada sesi tersendiri kan, orang kepikiran. Nanti ada sesi tersendiri, gak usah ditanya-tanya ya. Pokok itu ada ayatnya, persepuluhan tahun ketiga itu persepuluhan yang khusus. Bukan hanya haknya imam, bukan haknya diserahkan ke suku Lewi atau ke bait Allah atau ke sinagog. Itu boleh untuk orang asing, itu nanti, tapi nanti sesi tersendiri. Jangan bertanya sesuatu yang akan saya ajarkan, pasti tak kasih tahu. Tapi tolong ya. Orang mau penasaran lah, kepo-kepo lah. Terima kasih Pak, itu semua tentang perpuluhan. Jadi saya pikir kita tunggu nanti satu sesi khusus untuk itu. Terima kasih Pak Gracia, saya kembalikan ke GKJW atau HKBP. Dia mengatakan debata, tapi juga mengatakan Yehova, HKBP. Nggak ada masalah. Kamu nyebut Tuhan dengan bahasa apa, nggak ada masalah. GKJW juga sama. GKJ, GITJ, GKJW. Dia mengatakan, Duh Gusti Allah, Romo Yahuwa, nggak ada masalah. Kamu menggunakan kata Yehuwa atau ucapanmu keliru-keliru, tapi tidak menyesatkan yang lain, nggak ada masalah. Termasuk saya tidak menyesatkan. Saya bisa menerima siapapun yang mengucapkan kata Yodevave dengan cara yang keliru sekalipun. Tapi sebaliknya, mereka yang keliru-keliru ini, kalau tidak mengikuti kekeliruan mereka sesatkan. Ini yang harus saya koreksi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada co-host. Baik, terima kasih Bro Scott. Terima kasih Pak Gracia. Apa yang kita mulai dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Kami undang Pastor Valerino untuk menutupnya dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan, waktu yang Kau beri. Kami sudah belajar dan kami serahkan semua, biar Engkau Roh Kudus yang akan terus mengajari kami, apa yang sudah kami dengar ini, akan bisa kami ulang saat kami mendengarkan atau menyaksikan video ini kembali. Kami akan belajar, dan pada kesempatan berikutnya kami akan lebih diperdalam kembali, dan kami percaya Engkau memberkati kami semua, termasuk Pak Gracia, untuk semua yang dilakukan, pelayanan, semuanya ada di dalam kendali tangan-Mu dan di dalam berkat-berkat-Mu.
Kami akan berpisah, kami beristirahat, berkati istirahat kami berkualitas, kami bisa bangun besok dengan tubuh sehat, dengan berkat-berkat yang baru. Kami bersyukur untuk malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Gracia, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Saya Gracia. Terima kasih Pak dulu ya. Gracia. Terima kasih Pak Ketemu Gracia. lagi.